Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kota Palembang. Saya Roma Irama Sukri dari SMA Negeri 18 Palembang. Saya Mas Ripa Agustina dari SD Negeri 58 Palembang. Dan saya Kurniawati dari TK Nurul Insan Palembang. Kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik, di mana kami bertiga secara bergantian akan melaksanakan sebagai seorang supervisor, coach, dan coachee. Pak Ahmad makan ikan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Pak Roma. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini Bu Nia? Alhamdulillah membaik. Oke, syukurlah ya. Baik Bu Nia, jadi rencananya Bu Nia akan melakukan proses coaching ya nanti ya. Oke, jadi dalam proses coaching itu nanti akan saya observasi ya. Nah, sebelum melakukan observasi, kita lakukan pembicaraan ini dulu. Saya mau nanya nih ya. Jadi untuk melakukan proses coaching itu, jadi nanti Ibu ini akan saya nilai. Rubrik penilaiannya sudah tahu ya. Jadi boleh gunakan saja alur Tirta. Jadi yang pertama itu ada menetapkan tujuan, yang kedua Identifikasi masalah, rencana. kemudian yang ketiga melakukan rencana aksi, dan yang keempat adalah keputusan bertanggung jawab gitu ya. Iya. Oke, nah jadi itu yang nanti poin-poin yang akan saya nilai gitu ya. Nah oke, jadi Bu Nia, dalam sesi kita ini boleh kita rekam ya. Iya Pak. Jadi kita rekam nanti untuk bahan evaluasi ya. Terus yang berikutnya saya mau nanya nih, apa yang bisa saya bantu dari kompetensi yang akan Bu Nia kembangkan gitu. Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching itu yaitu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan baik. Oke, itu yang barangkali ya kompetensi yang akan yang jadi poin untuk dikembangkan ya. Iya. Oke, jadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya. Iya, mendengarkan aktif dengan baik. Nah, kalau misalkan saya tanya nih, kenapa itu yang perlu dikembangkan? Karena menurut saya kita harus setiap coaching itu harus ada mendengarkan untuk mendapatkan solusi, bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri coach nanti, dan kehadiran penuh biar kita terfokus apa yang akan dia bahas, apa yang menjadi masalah bagi diri dia. Jadi kalau kita sudah kehadiran penuh, kita mendengarkan aktif, insya Allah kita akan bisa mencari solusi yang terbaik dari permasalahannya tersebut. Nah, jadi dari jawaban Bu Nia itu saya sudah mendapatkan jawaban nih, bahwa secara spesifik sudah disampaikan oleh Bu Nia tadi gitu ya. Nah oke nih, jadi yang terakhir saya mau nanya nih, kira-kira ini apa nih indikator ketercapaian dari kompetensi yang Ibu Nia ingin kembangkan itu? Terima kasih Pak Roma. Insya Allah dalam proses coaching nanti saya akan menerapkan alur Tirta secara runtut, bisa menggali ide dari coaching atau solusi masalah yang akan ditemuinya nanti. Oke, jadi saya sudah tahu apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nia ya. Selamat menjalankan proses coachingnya nanti, dan nanti saya hadir di situ ya. Siap. Oke, Pak. Terima kasih Bu Nia. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nia. Selamat pagi Bu Pipit. Pagi Bu Nia. Apa kabarnya hari ini? Dikatakan alhamdulillah lumayan baik. Dikatakan baik ya baik, dikatakan enggak ya gimana ya. Oke. Kalau baik alhamdulillah baik. Apa sih yang bikin Ibu Pipit bilang enggak baik? Ada apa? Ya, ini kan tadi sempat kita ini ya, saya colek sebentar tadi ya, Ibu Nia tadi ya. Sebenarnya saya tuh hari ini pengen curhat dikit gitu loh sama Ibu Nia gitu. Sebenarnya ada masalah sedikit tentang
cara ngajar saya gitu loh Bu Nia. Jadi saya butuh bantuan Bu Nia tuh arahannya tuh kira-kira bagusnya kemana gitu loh. Ya. Tujuan Bu Pipit dalam selama proses mengajarnya itu bagaimana coba? Sebenarnya tujuannya tuh saya tuh kepengennya anak-anak itu tuh fokus sama saya gitu ya. Jadi ketika setiap saya mulai mengajar gitu, anak-anak itu semuanya nggak antusias gitu loh. Dan mereka itu pada ketika dikasih tugas, mereka akan menjawabnya asal-asalan. Dan juga ketika saya mulai mengajar, mereka lebih banyak ributnya gitu. Atau mungkin nilai mereka juga semuanya pada jatuh gitu. Dan saya juga sempat bingung gitu loh. Cara saya yang ngajar atau gimana gitu. Kira-kira, oh ya, dapat disimpulkan kegalauan Ibu Pipit itu pengen anak-anak itu fokus ya dalam Bu Pipit menyampaikan materi. Iya. Terus kalau bisa mereka itu nilainya bisa lebih baik lagi. Benar, Dan Bu itu Nia. menjadi kendala Bu Pipit bagaimana ke depannya ya. Iya, iya. Ya, kira-kira tuh kendala itu apa yang menyebabkan menurut Bu Pipit nih? Menurut Bu Pipit apa sih penyebabnya itu? Kenapa sih anak itu bisa tidak fokus? Kenapa anak-anak itu nilainya malah tambah turun? Padahal harapan Bu Pipit itu sudah semakin baik ya, sudah mencoba untuk menjadi yang terbaik Iya, ya. iya. Saya coba flashback bentar ya. Kalau saya ingat-ingat, ini kayaknya mungkin kayak kebanyakan ceramah kali ya. Kemudian saya juga cara ngajar saya mungkin medianya kurang tepat gitu. Karena saya perhatikan padahal saya tuh udah kasih media kayak video, gambar, kemudian apa ya, pokoknya supaya mereka menarik gitu ya, mereka mau fokus sama saya gitu ya. Tapi kayaknya kelihatan dari mereka tuh nggak menarik gitu loh. Ketika ditayangin video mereka malah ngobrol gitu. Jadi saya sempat bingung loh, kok kenapa pada ngobrol semua ya gitu kan. Saya perhatikan diam-diam dari jauh gitu. Kemudian saya ini kan suka mungkin banyak ngobrol kali ya. Jadi ke setiap mereka ada melakukan apa gitu, saya ceramahnya panjang banget gitu loh. Jadi kadang-kadang di materinya juga nggak nyampe gitu loh Bu. Jadi bisa Bu Nia simpulkan nih. Jadi mungkin metodenya terlalu banyak ceramah, mungkin juga bisa juga medianya kurang menarik. Iya. Walaupun menurut Bu Pipit media itu sudah menarik, tapi mungkin pas dari video itu mungkin videonya itu cuma sebatas seperti itu saja yang bikin mereka tuh mungkin dalam waktu yang pertama mereka menonton nih, tapi lama-lama sepertinya videonya mereka bosen, jadi sehingga mereka tidak begitu fokus ya. Dan juga mungkin karena Bu Pipit yang Bu Nia dengarkan tadi terlalu banyak berbicara, jadi anak-anak itu merasa wah kalau banyak bicara coba ganti nih pembelajarannya dari strateginya, medianya, cari pembelajaran dan strategi yang bikin anak itu menarik, medianya juga. Terus ini kalau boleh Bu Nia tanya lagi nih, apa sih rencana kedepannya sehingga yang metode dan media tadi Kalau anak-anak tuh bisa fokus nih ke Bu Pipit saja, gitu. Karena harapan Bu Pipit kan hanya anak tuh fokus. Ya kalau dengar dari panduannya Bu Nia nih tadi ya, berarti ada strategi ya, kemudian metode. Nah, saya ada kepikiran nih. Jadi karena baru dapat ide juga nih, jadi mungkin dari kesalahan saya juga ya, saya terlalu banyak ceramah kali ya. Emang saya nih nggak bisa diem nih mulut, pokoknya Ibu guru, iya, ya Ibu gitu guru lah. ya. Jadi kepengennya tuh jadi kalau misalnya ini saya ingat-ingat mungkin strateginya kali yang pertama saya akan mencoba membuat anak-anak yang mengerjakannya bukan saya gitu lah. Karena selama ini saya yang selalu memberi perintah gitu. Saya maksudnya dalam memberi perintah, saya mencontohkan, saya memberi perintah, kemudian saya yang memperagakan dan anak-anak hanya melihat saja gitu. Jadi kalau dari Ibu bilang tadi ada strategi baru ya, berarti saya harus membuat anak-anaknya ini siswanya mereka
yang memberi contoh, yang memperagakan, saya hanya cuman kasih clue saja, jadi saya paling buatnya seperti itu gitu. Mungkin juga tadi karena videonya tadi kurang bagus, kurang menarik, saya akan mencoba menanyakan kepada siswanya apa yang tertarik untuk belajar, apa yang membuat mereka sehingga menarik dan mau mengikuti pelajaran saya, dan saya akan mencoba berdiskusi sama mereka apa yang harus saya lakukan. Sebenarnya mungkin nggak boleh, tapi saya ngerasa nggak malu. Saya kepengennya saya tuh bisa membuat anak-anak itu tertarik dengan saya. Jadi saya kepengennya mereka itu benar-benar, saya ingin diskusi sama mereka, saya ingin mereka memberi kritik dan saran buat saya sehingga saya bisa menjadi lebih baik. Jadi saya ingin sekali anak-anak itu memberikan masukan kepada saya, dan saya akan tanya kira-kira video yang menurut mereka asik itu seperti apa. Saya perlu buat list dulu. Jadi mungkin sehingga mereka tidak akan bosan ketika saya kasihkan video. Dan mungkin juga kalau misalnya dikasih kayak gambar-gambar, mungkin saya juga perlu melihat gaya belajar mereka. Minatnya seperti apa, minat dari mereka, keaktifan mereka ketika saya kasih gambar, mereka kepengennya kemana gitu. Paling seperti itu Bu planningnya. Masya Allah. Oh ya, satu lagi Bu, satu lagi. Ya, apa? Mungkin saya perlu kayaknya cari pelatihan gitu. Karena kan sekarang nih banyak nih ada pelatihan online. Jadi kayaknya saya perlu pelatihan untuk membuat saya mencari metode-metode mengajar yang baru. Mungkin dari sekarang nih saya dengar dari kawan juga nih cara dengan menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru gitu kan, sehingga menjadi menarik. Jadi mungkin bisa juga saya terapkan kepada siswa, atau mungkin dengan membuat anak-anak kan sekarang nih lagi senang gadget ya. Jadi mungkin dari gadgetnya mereka, dari gamenya mereka itu bisa saya buat untuk sebagai materi untuk metode saya dalam mengajar. Paling kayak gitu deh Bu. Masya Allah, luar biasa ya. Sudah nih baru berapa menit yang lalu nih mulai ada kendala. Oh sekarang sudah terbuka, memulai perubahan ya. Iya, Perubahan yaitu pembelajar yang berdiferensiasi, yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan selain juga memenuhi kebutuhan peserta didik, Ibu Pipit juga sudah mulai ada perubahan untuk diri sendiri, yaitu pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan. Dan pada akhirnya dengan tujuan berharap pelatihan tersebut bisa diimplementasikan ke anak murid sehingga anak murid tadi belajarnya dengan senang. Dan Bu Nia harap anak-anak juga bisa berfokus hanya kepada Bu Pipit. Betul Ya, sekali. jadi memang itu yang diharapkan Bu Pipit. Wah, dan saya mau tanya lagi nih Bu Pipit, kira-kira nih ini sudah ada perubahan lah, ada planning nih lah, ada rencana ke depannya biar anak tadi bisa berubah, fokus kepada Ibu Pipit. Kapan sih perubahan itu nanti akan dimulai dilaksanakan untuk Bu Pipit? Ayo, monggo silakan. Kapan ya? Kalau sebenarnya sih, kalau untuk planningnya sih sebenarnya udah mau disiapkan dari sekarang nih, tapi saya perlu buat list dulu gitu loh. Apa saja yang harus saya catat, buat daftar dulu apa yang harus saya lakukan, dan mungkin untuk penerapannya itu kayaknya minggu depan deh. Jadi saya harus tahu dulu minatnya anak-anak tadi seperti apa, kemudian metodenya yang saya dapatkan itu harus apa dulu. Jadi saya buat list dulu, daftar dulu, sehingga kedepannya ketika metodenya akan saya ajarkan itu anak-anak sudah mulai bisa, dan saya akan teliti lagi gitu. Ya alhamdulillah, Masya Allah, ini adalah guru yang luar biasa ya. Bisa mengembangkan diri dengan metode-metode dan mencari ide-ide untuk pembelajaran yang menarik, semenarik mungkin. Kalau bisa berdiferensiasi yang berpusat pada anak, itu sudah mulai diterapkan. Saya harap juga untuk minggu depan rencana itu memang terrealisasi. Amin. Dan Bu Nia harap juga kegiatan itu nanti akan saya boleh bertanya-tanya ya. Boleh. Untuk selanjutnya, aduh apa kabar Bu Pipit, apakah ada perkembangan. Iya. Dan saya harap komitmen itu dapat dilaksanakan sampai bukan hanya untuk saat ini saja, untuk ke depan agar menjadi anak-anak tadi
dengan tujuan berharap peserta didik itu akan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Baik, amin, amin. Iya. Saya juga sebenarnya senang sekali loh diskusi sama Ibu Nia. Dari sini saya juga jadi terbuka pikiran saya. Jadi saya merasa yakin gitu bahwa rencana saya ini akan berhasil gitu kan. Jadi benar-benar saya berterima kasih kepada Ibu Nia, berkat arahan dari Ibu Nia saya merasa pede kembali. Sebenarnya tadi awalnya benar-benar gak pede banget gitu loh. Karena saya ngelihatnya anak-anak itu benar-benar aduh rasanya gimana gitu ya, gundah gulana gitu ya, kayaknya nggak enak banget. Tapi dari diskusi kita hari ini, dari obrolan kita hari ini, saya benar-benar tercerahkan. Dari Bunia, arahan Bunia juga sudah baik. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih loh Bu. Ibu sudah menyempatkan waktu buat saya hari ini untuk diskusi. Saya juga mengucapkan terima kasih. Dengan percakapan kita pada hari ini bisa membuahkan hasil yang baik untuk Bu Pipit dan peserta didik. Oke, terima kasih Bu Pipit. Semoga kedepannya menjadi guru yang luar biasa. Amin, amin, amin. Saya yakin Bu Pipit pasti bisa. Baik, baik. Makasih Ibu Ya, atas perhatiannya. mungkin itu Sekali saja lagi. Ya, percakapan terima kasih kita pada Ibu. pagi hari ini. Iya, sekali lagi terima kasih. Ya, Direktur Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu Nia, kita kembali ketemu lagi ya hari ini ya. Iya. Oke, jadi Bu Nia, ya, dalam kesempatan ini tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nia dengan rekannya. Nah hari ini ya kita akan melakukan evaluasi, namanya pasca supervisi ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira dari proses coaching yang dilakukan itu, bagaimana Ibu Nia menilai aksi yang sudah dilakukan itu? Iya, baiklah Pak Roma, terima kasih. Alhamdulillah ya, saya sudah lakukan di coaching tadi. Saya sudah melakukan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Serta saya juga sudah melakukan kompetensi inti dari coaching, yaitu presensi atau kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif sebagai coach. Jadi itu sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan oleh Ibu Nia ya. Nah, kira-kira kalau Ibu Nia menilai seperti itu, mengapa itu? Ya, karena kompetensi-kompetensi itu kan memang harus dimiliki setiap coach ya. Untuk apa? Untuk menggali, mencari informasi dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Gitu. Artinya udah lengkap ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya menyampaikan penilaian saya, boleh tidak? Boleh ya. Iya, Pak. Jadi kompetensi yang dikembangkan oleh Bu Nia tadi ya, yang pertama adalah aktif secara penuh, gitu ya, hadir secara penuh, ya. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif ya, itu sudah luar biasa itu. Terima kasih Pak Roma. Lengkap sudah, komplit gitu ya, komplit betul gitu ya. Nah, namun dari ada sisi lain nih gitu ya, kalau misalkan saya sampaikan juga apa yang perlu saya sampaikan, bisa ya. Jadi kompetensi yang dikembangkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Ibu Nia itu sudah luar biasa. Nah, tinggal dikembangkan yang berikutnya saja lagi. Gitu. Artinya lebih komplit lagi dia. Jadi misalkan menggali informasi gitu ya, menggali potensi yang ada pada Kuci gitu ya, itu yang tinggal ditingkatkan lagi. Dan itu memang poin yang belum menjadi sasaran untuk dikembangkan gitu ya. Jadi menjadi tantangan dan semangat baru lagi nanti pada kesempatan aksi coaching berikutnya gitu ya, itu bisa dikembangkan gitu. Iya, benar. Itu aja sepertinya. Seperti ini ya. Kalau saya juga tadi tuh yang harus saya kembangkan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya karena itu tadi yang saya kembangkan tuh hanya 2 kompetensi tadi. Iya. Itu kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif. Tapi pertanyaan saya tuh yang perlu saya kembangkan lebih lagi itu pertanyaan berbobot kayaknya Pak Roma. Biar dapat menggali informasi yang ada pada di coaching. Sehingga bisa menemukan solusinya. Jadi Bu Nia
nanti di kesempatan berikutnya saya ingin melihat ya kompetensi yang dikembangkan lebih luas lagi. Yang sudah dikembangkan tadi sudah sangat baik gitu ya, sudah luar biasa. Nah, tetapi di kesempatan lain ada pengembangan kompetensi yang lain. Itu yang ingin saya lihat gitu ya. Siap Pak Rokta, terima Oke. kasih. Oke, jadi Bu Nia, kita sudah tahap akhir nih apa namanya pembicaraan kita. Yang berikutnya saya mau tanya nih, kira-kira apa nih rencana tindak lanjut dari Bu Nia untuk berikutnya? Ya, rencana tindak lanjutnya itu untuk kedepannya yaitu kompetensi yang ada pada diri saya lagi tadi, kompetensi untuk di coaching seperti kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif itu akan saya kembangkan dengan mencari rencana yaitu pertanyaan yang berbobot sehingga pertanyaan berbobot tadi bisa menggali lagi informasi-informasi dan mencari ide-ide solusi untuk bagi coaching. Jadi untuk plan berikutnya gitu ya yang akan Biar dikembangkan lebih adalah kompleks. bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot Iya. supaya dapat menggali lebih dalam lagi potensi yang ada pada kuci gitu ya. Oke, itu akan saya tunggu ya Siap, Pak. kesempatan berikutnya. Iya. Untuk sesi ini kita selesai. Iya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Ya, Pak. mohon dijaga kesehatannya. Insya Allah. Ya, Amin. dan sampai ketemu kembali. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, makasih juga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.